Tapi tanggapan lu gimana tentang kalau akhirnya pengen datang, alhamdulillah makasih, tapi ya gimana, menurut gua rebranding gua Kan baru lu undang juga. iya sih, tapi maksud gua baru I feel like gua nggak mau cheat code awal-awal. Pertama kan kita, jadi boleh nggak gue ceritain kita udah pernah ketemu itu? Boleh. Jadi buat yang nggak tahu nih chat ya, emang waktu itu Muhammad Jana lagi mode terlalu lapar. Ya, mode kelaparan. Jadi gue ngerasa gue kesel sama orang yang punya apa yang gue pengen gitu kan. Jadi gue waktu itu masih mode lapar lah bang intinya. Sekarang udah lapar tapi positif. Terus waktu itu kita sempat ketemu sama Bang Upi, sama Bang Dean. Gue minta maaf segala macam. Habis itu udah gue janji dari situ ke depannya gue lebih baik. Dan langsung begini ya Mo ya. Amin so far. Bener itu bener kata dibilang, udah mau lu padahal nggak butuh dan nggak perlu pakai mode senggol-senggolan atau mode negatif kayak gitu, mendingan positif aja. Tapi awalnya waktu gua ngeliat lu juga kayak YouTuber cari sensasi gua liat. Sebulan 2 bulan gua liat punya karakter. Influence lu sih Mo. Influence lu beda. Pas gua liat beda nih orang. Amin. Gitu. Pas dari gua liat, makanya waktu itu gue follow lu kan. Yes, di follow. Dia dari semuanya dia kayaknya duluan yang follow gue, Chan. Makanya gue follow lu waktu itu, terus kayak mau beda nih, gue liat Jana beda. Amin. Bang, O2H tuh ada berapa orang sih? Nah, pertanyaan keduanya adalah gue dulu kesel, karena menurut menurut lo kenapa gue nggak di circle? Tapi kata Bang Upi, gue harusnya sendiri aja. Lalu apa kok? Ini big. Kenapa lo harus masuk circle? Nggak tau, karena menurut gue kalau di circle, apalagi dirangkulnya sama streamer yang udah jadi gitu, berarti artinya apa ya? Itu berarti salah satu bentuk. Lu break the meta dong berarti? Iyalah. Iya, sedikit lah ya. Enggak lah, gila lu. Sedikit dari mana? Lu alpha lo nggak bisa diatur orang. Lu ngatur orang ke depannya. Lu udah kepikiran punya tim nggak? Udah, gue udah di titik kayak alhamdulillah gue udah ada videographer, habis itu ada roadman, ada PA. Kecil-kecilan itu. Kecil-kecilan dulu. Nanti makin lama makin gede. Tuh, makin pengen gue harus jadi tanggung jawab lu bukan cuma diri lu sendiri tapi anak-anak lu juga. O2H tuh ada berapa orang bang berarti bang? Karena gue lihat banyak banget. Ada rapper, ada streamer, ada 70. Udah kayak ormas. Lu udah berapa lama bang streaming ini? Gue lihat video lu dari lu kurus banget, lu di mobil lu itu, lu tetap ambisi, tetap delusional, lapar juga. Ya lapar. Gue udah kayak lu kok. Kayak gue maksudnya? Gue juga dulu banyak nyenggol orang. Emang iya? Cuman di Facebook, jadi nggak banyak kelihatan. Gak banyak tau, mau orang gue ajak ribut tuh. Kenapa? Tapi lu berarti dari sensasi. Maksudnya dari nggak ada duit atau kayak lu ada duit pengen lebih kaya atau? Awalnya itu sama, gue kan pernah cerita sama lu. Bokap gue dulu juga orang berada kan. Oke. Bangkrut bisnisnya. Jadi waktu itu dia tuh kerja di Sampurna dulu. Bokap gue tuh. Nah terus cabut, nerima pesangon, nerima pensiunan. Kata M. Darahadian bohong. Katanya lu dari dulu kaya kan? Bang, ini masa bohong gitu aja sih? Benar. Waktu itu bohong. Gimana ini nih? Bener kata Mada. Benar. Kalau gue tuh dulu bokap gue orang ada. Oke. Terus dia bisnis all in, jatuh mau. Wah, gue tiba-tiba jadi susah makan, jadi mau kesini susah, mau kesana susah. Ribut gue kan di keluarga juga. Tiap hari ribut-ribut mulu. Terus dari situ gue berpikir nih, anjing gimana ya caranya? Seenggaknya gue bisa hidup kayak dulu lagi aja. Gue cabut dari rumah gara-gara gue. Ini umur berapa kisarannya? 22. Oke. Seumuran lah waktu itu. Ya, 22-23 gue cabut di apartemen juga mau kayak gini. Masih ada foto yang mau lihat lo. Umur lu apartemen juga lu cabut dari rumah. Gue cabut dari rumah. Buat ngejar mimpi lo. Iya. Itu gue nggak megang apa-apa, beneran gue berharap dari AdSense YouTube doang. Tapi udah ada komputer. Waktu itu kerja apaan? Atau lu udah kerja? Gue DJ dulu. Oh, lu nge-DJ dulu? Presiden, sempet. Awal mulanya viral bangetnya konten apa bang? Ingat nggak lu? Main game Naruto. Main game Naruto? Dari dulu lu suka game berarti? Gue emang main game. Oh, lu main sekarang game? juga masih main game. Offline juga, tadi gue di jalan masih main game. Itu pasar yang harus gue sentuh tuh bang, main game. Gue nyesel sih gue nyesel. Enggak, tapi bukan jilat ludah sendiri. Karena menurut gue kalau emang sepaten itu harusnya bisa entertaining mau ngapain pun. Jadi gue harus ngebuktiin, karena main game so far gue cuma main game tuh Roblox. Roblox kan juga sering nge-troll doang. Lu juga bukannya pernah ke Amerika? Pernah. Nah itu ceritanya nggak missing nih, karena gue tahu dari Raul lu pernah ke Amerika. Itu waktu lu udah kaya atau gimana? Ya bisa dibilang lah. Oh. Waktu itu gue partner sama Riot Games. 2 tahun apa setahun gue partner sama Riot ngajak gue ke LA. Oh, Riot Valorant, League of Legends. Waktu itu gue partner sama mereka. Lutfi main yuk, kita mau rilis Arcane katanya. Terus kayak bilang, oh boleh, ayo deh. Itu gue main sebulan nih kan. Tadi itu gue mau cancel. Cuma di berapa? 27. Oh 27, oke. Cuman kata Riot, udah sini nih kan lu gue bayarin, lu kesini aja katanya.
Dibayarin nikahan. Nikahan gue sama Riot waktu itu. Jadi kayak kalau nggak ada Riot, gue kayaknya nggak akan resepsi waktu itu. Berarti lu nikah modal ngolah Riot. Ngolah Riot, Diolah Riotnya diolah. Dibilang ya semuanya olah. Dia lu ke Amerika juga modal olah Riot berarti kan? Tuh lihat olah. Semuanya ini pentingnya ngolah, oke? Lu waktu itu awal viral, duit pertama terbesar lu itu lu ada fase OKB nggak bang? Adalah gila lu. Ada fase semua orang pasti ada fase Semua orang menurut gua harus dilewati sih. Nggak waktu bisa. gua punya Honda Civic. Lu beli itu purchase pertama terbesar lu. Honda Civic. Honda Civic Berapaan bang waktu itu? 400 gitu ya kalau nggak salah. 400 juta kayak anjing paling keren tuh gua tuh anjing. Gue sekarang soalnya mau kemana-mana tapi karena Jakarta sering hujan jadi gue karena gue belum ada mobil juga kan. Katanya mau beli Mercy mau. Ya pengen tapi kurang beberapa gitu itu mungkin atau mau bantuin. Nah, itu bercanda. Itu olahan kalau jelek kayak gitu. Lu di US di mana mau? Gue di New York. Oh beda, gue di Di kiri Queens. lu di kanan. Beda. Kulturnya gimana di New York? Kulturnya ini banget sih, jalanan banget apa ya kayak survival banget sih kayak bodo amat gitu. Nggak enaknya Indonesia tuh. Abis SMA kita nongkrong bareng di warkop. Abis itu kalau gue nginep rumah lu atau lu nginep rumah gue, kita beneran temenan kan di luar sekolah gitu. Nah sedangkan di Amerika tuh nongkrongnya cuma kalau lagi sekolah doang bang. Oh serius? Jadi kayak gue nggak kalau di Indonesia kan gue kenal tante nyokap lu kenal nyokap gue. Abis itu gimana tuh si Jana. Kalau di Indonesia tuh cuma nongkrong di inian doang, di waktu lagi sekolah doang. Abis itu udah kayak gitu. Lebih suka gue budaya Indonesia sih, budaya pertemanan. Itu lu kuliah di sana? SD sampai SMA. SD gue. Anjing lak banget lu sekolah di sana, pantes pinter lu. Hoki izin. Makasih papa, bunda. Thank you. SD sampai SMA. Iya. Wow. Lucunya tuh abang gue juga udah dibikinin visa dan ada tiket. Dan harusnya sore-sore tuh kita berangkat bareng ke Amerika. Tapi dia malah pilih main futsal. Oh gara-gara itu. Iya, jadi langsung beda banget takdirnya. Sorry, gue mau nanya lagi boleh? Boleh lah. Lu Apa? ketemu Biku di mana? Ketemu Biku di Itali. What? Waktu gue exchange ke Eropa, alhamdulillah. Dari US itu. Enggak, itu dari US kan gue SMA kelas 1. SMA kelas 1 balik ke sini. Sekolah di Al-Azhar, abis itu ditampar semesta tuh, bokap gue kena kasus. Oke. Ditampar karena gue dilatih dulu, karena dulu gue songong banget, nggak punya etika banget. Iya. Tapi lu nggak ngomong dalam hati lu sampai sekarang sih mau nggak gitu kan? Gue sekarang udah benar. Lu gerak nggak ngomong kan dia barusan gerak-geriknya gimana chat? Nggak kayak gitu kan? Gue lagi mantau nih. Kena kasus SMA, abis itu ditampar semesta lah pokoknya. Gue belajar lagi tuh dari situ. Gue kuliah aja ke Purwokerto karena murah. Oh, kuliahnya gue kira lu kuliahnya di luar. Enggak. Kuliah di Purwokerto di Unsud. Abis itu waktu itu hoki banget ada program dari pemerintahan ISMA namanya. Itu buat exchange. Nah, gue kepilih salah satu. Jadi satu Ke Europe. kayak Itali, Roma. Jadi satu fakultas tuh yang kepilih cuma 2 orang, alhamdulillah. Gue dan 1 orang lagi, sudah. Terus di situ ketemu Biku. Di situ ketemu malaikat lah. Biku sih auranya jujur, queen Biku. banget mau. Jujur, Biku. Gua ngelihat kayak gua waktu ketemu istri gua Ya. yang bisa ngangkat gua sampai ke sini, support system gua tuh dia. Dan menurut gua lu sama Biku bisa terus naik ke atas, Mo. Menurut gua. Gua ngeliat kalian berdua gini, sumpah. Pas gua ngeliat kemarin kayak ini penglarisnya ternyata. Itu penglaris dan jujur kalau lu udah ketemu sama istri lu sebelum lu nikahin pacaran berapa lama? Ketemu dari mana? 4 tahun dikenalin Diki temen gua. Kenalin Diki waktu lu masih merintis atau Masih merintis. Masih merintis. Masih merintis gua. Masih merih banget itu. Tapi cewek tuh sengaruh itu gak sih, Bang? Jujur iya, Mo. Cewek sengaruh itu loh, Cet, sumpah. Jujur iya. Waktu Jujur udah dapet iya. cewek yang bener itu lu bisa bikin lu lebih ambisius, bisa Iya. bikin lu jadi cowok bener, sumpah, Iya, beneran. jujur iya. Iya, Dan bener. gue gak bakal dari sini kalau nggak ada Biku. Mungkin Bang Winda juga pasti, ya kan, Iya. Mama Agnes, lu lihat polanya nih sama gitu kan. Jadi menurut lu saranin gue nikah muda atau tahan dulu nih? Lu berapa sih sekarang? Gue mau 23. Santai dulu. Santai dulu ya. Santai dulu, pacaran dulu aja. Beda agama. Beda agama. Itu doang satunya. Itu doang kurangnya, Cet. Di New York berapa lama berarti? 9 tahun, 6. Di New York 7 lah. Tuh 7. 7 tahun. 7 tahun. Itu gue di sana modal tapi mungkin gara-gara New York sih gue kayak gini ya. Bener. Bukan pintar sih, lebih ke bodo amatan dan nggak punya malu kayaknya, atau kelaparan banget, atau gue nggak paham ya, atau nggak peduli banget kata orang. Tapi betah nggak mau di sana? Di sana tuh enak kalau udah di sana tuh banyak pintu, Bang. Tapi ketika lu masih muda dan lu nggak punya tujuan, nggak punya jati diri kan bingung mau masuk pintu yang mana kan. Jadi pelajaran gampang, jadi gue di sana malah nggak jelas. Gue malah nakal mulu di sana. Sampai ada titik gue nelfon bokap gue sendiri, gue bilang, "Pak, Jana harus pulang ini. Kalau nggak jelas di sini." Terus gue dengan kesadaran diri gue balik ke Indonesia. Gue kangen juga sama bokap gue.
Gitu. Di sana sendiri berarti? Di sana sendiri, gua katanya ada teman bonda gua pindah-pindah di sana. Dari kecil itu lo? Dari kelas 2, kelas 3 ya, kelas Wah 2. gila juga. Yang gua salutin dari lo, dari Bang Winda, Bang Dian itu, how do you guys stay grounded? Maksudnya kan gimana, kan gampang banget terlena dalam ketenaran, apalagi duit plus tenar itu kan bisa duit. Kalau circle-nya mungkin nggak bener atau ceweknya nggak bener, itu kan bisa bikin kita star syndrome banget kan. Lu ada nggak fase lu star syndrome yang lu kayak gue jadi orang berbeda nih gara-gara ketenaran dan ini? Waktu gue putus sama istri gue dulu. Oh, waktu pacaran sempat putus. Sempat. Itu star syndrome gue di situ tuh kayak ya udahlah gitu. Tapi balikan lagi habis itu. Balikan karena antar juga lu ngerasain deh mau. Nih ya, lu sama Biku pacaran nggak? Sorry, tanya. Sekarang lagi proses ya balikan lah insya Allah. Berarti dulu pacaran? Dulu pacaran. Sorry, ini gua nggak apa-apa nanya. Nggak apa-apa, ya. apapun. Maaf ya. Ya. Terus putus. Putus. Lu ngerasa ada yang lebih baik nggak dari Biku? Nggak ada. Ya gue ngerasa nggak ada. Ya udah. Cantik banyak. Cantik banyak, tapi baik. Beda ya Chat ya. Yang ada di hati lu? Iya. Tapi berarti menurut gua nggak enaknya gini Chat, agak nggak fair. Lu ngerasa nggak sih waktu ketemu cewek udah tenar atau udah kaya tuh, jadi sekarang lu susah buat nemuin cewek yang tulus lagi. Dan lu belum tahu kalau dia tuh sebenarnya nyari lu buat apa sih? Yes. Dan itu kayaknya satu cewek Indonesia mau Ariel Tatum pun kalau sekarang kan artinya sih kayak Biku tuh udah jelas, udah kayak gue pernah tidur di sofanya, dia bayarin gua semuanya, jadi cowok itu sekuat apapun pasti ada sisi lemahnya mau. Dan pasti dia cuma bisa nunjukin ke orang yang dia percaya sama saya. Tapi aku nggak lemah Bi, aku kuat, aku Superman pokoknya, aku Superman. Gue masih gengsi jujur ya, gue masih gengsi. Lu awal-awal nge-stream pernah diremehin nggak? Mau gue di kuliah kata-katain gue dulu anjir kalau mau tahu. Tapi kenapa gitu ya, ketika kita ngejamin itu pasti orang-orang terdekat. Malah orang yang nggak kenal pasti kayak ya semangat bro, gini-gini. Gue dulu sama keluarga juga ditolak kok. Gue dulu kan nama bokap gue disuruh masuk ke Philip Morris aja kan. Katanya udah kamu kerja aja atas nama apa-apa. Bokap gue kan dulu bisa naruh gue langsung gitu kan. Gue nggak mau gitu. Terus teman-teman kampus gue juga kayak bilang, lu ngapain sih? YouTube tuh dulu belum ada apa-apanya mau. Iya. Kayak lu ngapain sih mau jadi Reza Arab lu katanya. Lu mau jadi Edozel lu dulu kan. Gue cuman ya udahlah ya. Gue prinsip gue sama sih. Gue nge-YouTube, gue kerja, yang penting gue bisa makan. Ambisi gue nggak segede itu, yang penting gue bisa bertahan hidup aja. Gitu ya, sampai sekarang pun gue masih sama kayak gitu. Dulu lu dendam nggak? Enggak sih, mau udah kayak rempah aja buat gue. Kayak adalah apain sih itu. Gue nggak pernah dendam sama orang sih. Malah waktu lu ngerosting gue dan lain-lain, gue malah ngeliat kayak ada satu statement lu yang gue sangat setuju mau. Aduh, apa nih? Yang lu bilang apa namanya, kalau misalnya dia bisa jualan atau apa, kalau misalnya dia apa sih gue lupa. Yang apa? Yang bisnismen lu bilang. Ya gue setuju sama itu. Kalau gimana caranya lu mengolah ini stream ini. Ya, oh, yang level 1, level 2. Ya, itu. Iya. Tapi yang benar ujung-ujungnya sebenarnya bisnis aja, dan ini sebenarnya bisa dipakai buat alat marketing aja kan. Bisnis tuh. Benar. Lu kalau misalnya dicariin sama viewers lu, kalau lu nggak stream gimana mereka ngomongnya? Dulu ya. Iya. Sekarang sih udah nggak terlalu. Ya maksudnya mereka ngomong Bang Upi mana kan gitu-gitu. Iya. Gua cara mereka cariin, "Woi compret, mana lu? Semoga lu miskin lagi ya, lu nge-live mulu." Itu jam 3 sore, misal gue lagi sakit, woi compret, anjing nggak tahu diri banget lu, mana balikin sini goceng gua, karena member gua goceng. Oh iya. Itu gimana tuh cara ngilangin sakitnya? Gue ngerasa nih gue gedein pasukan, keren, solid, tapi emang psikis. Sakit. Psikis sudah jelas. Cumpret. Bahasa lu lucu-lucu dah, cumpret, emprui, nui, apalagi sih? Banyak banget sih. Uy, gue apalagi guys. Mereka live mereka main gue cungnya. Cumpret. Badut online sini, woi topeng monyet, udah lu ngelawak aja. Gue curhat sih, Gat, boleh curhat nggak? Enggak, ngelawak aja. Ngomong curhat dikit, ngober. Jamsuy apaan sih? Jamsuy Jamsuy itu jamet, tapi bahasa lembutnya. Gue sengaja gue uyuin biar gue nggak bisa dikasusin gitu. Gua kan kalau jamet kan ntar orang tersinggung. Gue Jamsuy. Enak banget Bang, vibes lo adem gitu loh, kayak adem gimana anjir? Kayak tapi gue ngerasa gue belum setenang lo. Emang gue harusnya kayak tetap ya kayak gitu. Dulu gue juga pernah nyenggol komunitas gitu gue pernah, cuman nggak kelihatan aja. Ini anak-anak kan banyak yang baru juga ya di dunia YouTube. Gue dulu di Facebook sering banget ribut-ribut gitu. Sering banget gue juga. Lo kenal sama Bang Winda duluan atau sama Bang Dean duluan? Brando dulu. Bang Brando. Apa yang lo pelajari? Ada fun fact. Apa? Gue waktu itu ketemu Brando waktu dia awal-awal lagi ngerintis juga.
Kayak lu waktu nyamperin gua kemarin. Oh iya Kayak gitu, tapi gua ketemunya di YouTube Fanfest. Oke. Dia waktu itu juga bilang, gua di sini, dia kayak orangnya tuh kayak ambisius, kayak gua pengen duit lebih aja sih Pi dari sini, karena kan dia di hotel kan dulu kan. Yang video dia yang di Kopaja dibilang Jakarta keras ya boy. Iya gitu, yang anjing itu shout out to you man. Iya waktu itu dia juga bilang ke gua sama ke Bang Regi waktu itu, dia bilang kayak gua butuh lebih bertahan hidup aja sih, kan waktu itu udah pandemi apa belum ya, gua lupa, sebelum pandemi kalau nggak salah. Dia tuh baru mau cabut dari hotel apa gimana, pokoknya gua lihat kayak Brando tuh berarti di pikirannya gimana caranya dia bisa dapat gaji lebih gede. Taunya ketika dia naik, dia malah cari di sana sini, dia ngerasa enough, dan gue juga ngerasa kayak lu waktu itu juga seambisius itu mau. Gue nggak tahu ya, ntar kalau lu udah mobil dulu sih sama kayak Brando, iya. ya lu misalnya udah puas dengan ambisi lu tiba-tiba jadi pengen, guys gue kayaknya mau nutup Saweria deh, kita leduin kayak lebih kayak Brando gitu. Who knows ya, karena vibes lu sama Brando mirip tau. Bang Windah. Iya, banget. Gue bisa bilang kayak ambisinya sama banget. Gue liat dia hari ini baru nge-DM gue, dia bilang mau pokoknya tahun ini harus ada 5, lu harus satu layar sama si 5KG itu. Terus dia bilang nih, pokoknya miawuk itu. Oh, kenapa miawuk? Dia bilang udah mau gerak, itu solusi pertama adalah miawuk dulu. Mau Bang Regi ya. Bang Regi nanti kita lihatlah jalan semestanya kan. Kalau lu gedein anak lu gimana? Gue gak sabar banget bang punya anak juga, sumpah. Gue lebih pengen punya anak dibanding punya istri, jujur. Oke. Iya. Kenapa? Gue pengen punya keluarga kecil gue aja gitu. Karena kan gue dari kecil kan sendiri. Lu gak pengen jauh sama anak lu ya? Iya, gue pengen punya anak, habis itu gue pengen kayak, gue udah tahu nih hal yang nggak harusnya dilakuin. Gue pengen baik ke anak gue ya gitu. Ya sama sih, mungkin gue juga kayak gitu. Anak cewek gue. Cewek? Iya, anak cewek. Karena kalau udah tua kan yang ngelawak. Kan biasanya kan anak cowok sama bokapnya kan awkward kan. Emang iya ya? Iya. Oh, lu sama bapak lu awkward? Iya sih, gua sama bapak gua awkward sih. Awkward. Ribut mulu. Sama bokap gue juga pengen ngomong tapi gimana? Bang Dean itu menurut gue super humble juga sih. Iya. Chat itu kerennya itu menurut gue, orang kalau udah bener stop itu pasti humble chat anjing. Justru the big dogs are usually humble. Biasanya yang keluar yang flexing sendal aja di flexing asal. Tapi itu lucu sih. Enggak, sendal di flexing apa sih? Anting, lihat nih anting gini-gini apa sih? Ya, tapi itu lucu kok, kan itu ciri khas lu aja. Itu nah, terus dia justifikasi dirinya dengan cara ini kerjaan kok. Gue aslinya nggak sombong enggak. Berarti aslinya? Aslinya enggak, tapi emang gue bener nggak sombong, emang kerjaan. Oh iya. Emang HP mesti yang oren lah, apa coba itu orang. Keren. Bang Dean, aduh keren. Olah. Nggak olah, bukan biar kerjanya ngolah terus gitu. Gimana tips lu biar gue bisa lebih brand ini bisa gue lebih olah nih? Karena komunitasnya insya Allah udah ada, tinggal gue salesin. Gue izin jual lu pada dulu ya ke brand. Gue mau naik Mercy gue tahun ini. Izin, lu pada soal suka game juga ya, udah izin nih. Kuatin personal branding kok. Personal branding. Kasih tahu kalau lu emang suka sama game itu. Tapi harus murni sih. Kalau gue beberapa emang suka. Harus mulus gitu ya? Iya, harus mulus, harus murni juga. Haoka gue suka banget sih. Suka ya? Haoka. Apa hero favorit lu mau? Hero favorit gue yang apa, yang healer? Oh ini Yuhua. Nggak, dia juga soalnya cantik. Dia juga cantik. Oh, cantik. Gue emang suka yang healer. Tahu itu cewek. Yuhua dari namanya. Betul. Di Onyx tuh lo nah Onyx gue mau banget. Kayaknya gue mesti jadi BA salah satu ini deh. Gue pengen nyentuh pasar itu juga. Tapi lo harus tahu dulu, lo tim yang cocok sama lo siapa? Emang ada karakternya masing-masing. Tadi lu mau hampir masuk BTR ya? BTR. Kok DPR? Oh, BTR itu apa enggak? Hari H gua harusnya ke Saudi tuh yang BTR. Iya. Kita harusnya ketemu tuh. Dilaporin ke baris. Kalau gue berangkat, gue mikir aduh ntar nih kesannya gue kabur atau apa, gue kayak udah bang sorry banget bang, gue udah kena. Oh tuh lo yang cancel? Iya, gue bilang bang, gue takutnya ntar dikira kabur atau gue jadi buronan internasional, kan nggak lucu. Gue pas banget hari itu paginya harusnya gue berangkat sama Raul. Iya, Majis. Al+1 terus kayak kan gue ngechat mau jadi nggak kesini, kok lu hilang, ada kabar, gue bilang. Ya gitu, sayang banget tuh. Roblox sih lu juga main? Enggak. Wah, Roblox seru banget bang. Itu udah generasi lu kalau Roblox. Oh itu udah sekarang ya? Gua tuh game RPG mau. Nih mau lihat, gua BA ROG juga loh. BA ROG? Wih, modem wifi gua sering. Oh iya. ROG jual modem yang mahal kan? Ada. Yang 15 juta. Ada. Tas gua mana? Kerjanya ngolah terus gitu.
Tapi Chat nge-lag nggak chat? Nih kalau lu suka main game lu bisa bawa ini kemana-mana. Chat gue gerakannya nge-lag nggak nih? Gerakannya. Tuh. Jadi ini PC tapi bisa lu bawa kemana-mana. Oke, kayak PSP ya? Kayak Steam Deck ya. Iya. Kayak Steam Deck. Nih. Iya, pada nge-spam nge-lag lagi. Emang iya nge-lag mo. Ya, modemnya. Tuh, chat kayak modemnya harus diganti. Ini PC juga. Laptop? Udah punya laptop belum mo? Laptop, sumpah laptopnya baru gue kasih Biku buat dia selesaiin tesis gue. Iya. Iya. Gue kasih pinjam Gue dia. suka main game-game RPG. Ini Octopath gue lagi mainin. Lu BA ROG juga, Iya. Bray. Orang master ngolah parah chat Udah anjing. 5 tahun kalau ROG gue. Oh, kalau yang lu pelajari di Bang Reza Arab? Bang Arab itu ya, lu pernah ketemu Bang Arab belum sih? Belum. Itu aura bintangnya keluar banget mo. Beda, anjir, keluar banget. Kalau gua aura apa? Emproy. Masa aura? Enggak aura emproy, gua enggak mau aura emproy. Bang Upi, terima kasih. Tapi sebelum gua end streamnya, gue sukanya pakai kata motivasi gitu. Kita kasih ya kita jual mimpi aja lah biar. Jual mimpi. Padahal kan yang penting kan kita naik Porsche sukses gitu. Tapi kan mereka nggak tahu itu, mereka pikir kita peduli gini. Peduli tai. Peduli tai. Berarti gimana mengabdi nih? Mengabdi. Oh iya kan, makanya ini kan kata-kata motivasi biar mereka semua sukses. Oh iya, benar. Bahwa kalau benar. kita aja bisa, apalagi mereka. Betul, Dan betul, dulu aja betul, gue tepok-tepok pantat aja, gue nanti bisa masuk Senayan itu kan berarti membuktikan bahwa anything is possible. Dan pentingnya mimpi setinggi-tinggi langit mungkin. Jadi kita kasih motivasi dulu sedikit. Apa sih lu ngomong apa sih Iya, anjing? Jadi apa nih terakhir nih? Ya, kita ini aja jual mimpi. Oh, jual mimpi. Gimana apa? tuh jual mimpi? Ayolah, ntar lu pada ini lah gitu. Gimana? Soal relate sama mereka. Gitu. Oh itu. Tuh, ya, paham ya. Oke. Jadi bayangin aja nih mereka. Ini adalah Upi yang lagi lapar-laparnya nih mereka nih. Mereka lagi lapar, pengen suatu hari naik Porsche, pengen suatu hari naik bisnis, punya rumah di Jepang, tapi belum baru mau nyoba buat mulai itu semua. Manifestasi guys, karena Gitu, ada back sound-nya. Oke. Biar lebih kejual lah. oh biar ngejual ya. Iya, biar lebih. Emang salah satu gimmicknya gini, Iya. biar ngejual. Enggak, tapi ini bukan gimmick, ini tulus dari hati kok, hati terlalu. Perlu dibilang nggak membership dulu biar diaminin. Oh enggak kok, bebas. Tapi kalau nggak punya goceng ngapain nonton? Kerja. Tapi nggak apa-apa juga karena gue cinta semua viewers gue mau punya duit ataupun enggak. Keep manifesting aja guys, seperti yang Big Mo lakukan. Ngomong terus pengen jadi streamer nomor 1 walaupun dia waktu itu kayaknya nggak mungkin ya Mo ya waktu Iya, itu ngomong. nggak mungkin. Lu ngomong dari kapan sih streamer nomor 1? Dari awal gue streaming. Jadi kita awal lu dongo-dongoan, Iya. tepuk pantat kan? Terus streamer nomor 1, Iya, streamer nomor 1. Ih, sekarang berapa view lu? Lihat dulu dong. Gak apa-apa, orang cuma 5 juta. 24.000 total Ya, view lu. total views udah 360.000 guys. Average view-nya 15 menit lagi. Iya. Top parah. Keep manifesting, yang di mulut lu tuh yang baik-baik aja. Kalau dari gue cinta kalian semua. Kalian bener-bener keluarga gue banget. Gue pengen bener ambil semua duit gue buat lu semua. Jiwa raga gue buat lu semua. Topeng monyet ini bener-bener tampil setiap malam buat lu semua. Ketika lu udah pengen suatu hal, alam semesta itu menggelar karpet merah buat ngejar mimpi lo. Jadi jangan malu cerita ke orang-orang mimpi lo. Tapi abis lu cerita lu kerja. Jangan gak kerja dan malah nonton YouTube dan nyawer gue.